Dilanjutkan di kartu selanjutnya nih. Kartu selanjutnya nih agak ngeri ya kartunya, kartu death. Kalau di deck ini ceritanya dari Whitebeard King Valemon dari cerita Norwegia. Pada fase ini The Fool mulai merubah dirinya, mentransformasi dirinya, mematikan dirinya yang dulu, mematikan kebiasaan-kebiasaan lama dia karena dia merasa capek. Dia mulai bisa menghargai kehidupannya, mengetahui ada proses di sana, dan mengetahui bahwa harus ada yang dirubah untuk bisa menjadi diri dia yang baru. Pada perubahan ini tuh dia mulai menghilangkan hal-hal dalam tanda kutip bodoh yang selama ini dia lakukan. Namun dia menyadari kalau death, kematian, itu bukan hal yang permanen, itu hanya sebuah transisi. Jadi fase-fase di mana hidupnya benar-benar berubah 180 derajat dan dia juga harus merubah dirinya untuk bisa meraih kesadaran yang lebih baik. Kemudian dilanjutkan di kartu setelahnya. Ini adalah kartu Temperance. Ceritanya dari Bodhisattva Avalokiteshvara. Ya gitulah cerita India. Sejak dengan bertemu nomor 9 atau The Hermit, sang pertapa, sampai ke kartu nomor berapa nih? 14, Devil. The Fool itu telah banyak mengalami naik turunnya hidup, naik turunnya emosi. Terus sekarang pada kartu ke 14 ini, dia menyadari kalau stabilitas dan keseimbangan dalam hidup itu ada pada kesederhanaan. Setelah dia menemukan banyak aspek dalam hidup, dia menggabungkan banyak hal yang udah dia pikirin, hal-hal dalam diri dia, hal-hal dalam luar dia. Kemudian dia itu menjadi sesuatu, menemukan suatu kekuatan dari suatu kesederhanaan. Ini fase kayak ya udahlah gini aja, aku udah bersyukur kok, dan itu memang benar-benar bersyukur. Fase dimana dia itu bisa merilis emosi negatif dia, kemudian fase dimana dia bisa bertumbuh tapi tidak bertumbuh secara ngawur sampai hidup dia nggak balance. Fase-fase saat dia mulai menjaga kerukunan sama orang-orang lain dibanding mengejar ambisi dia sendiri. Dia mulai bisa berkompromi pada kartu Temperance ini. Lanjut lagi nih, masih banyak ya, mungkin akan aku bagi di part-part videonya di sini karena panjang banget. Kemudian di kartu nomor 15. Kartu nomor 15 ini kartunya The Devil dari cerita Boitata Brazil. Aku nggak ngerti sih, aku bacanya bener atau enggak ya cara lafalnya. Cuman kalau tulisannya gitu sih. Jadi di kartu Devil ini, di kartu setan, si The Fool ini udah ada di fase kalau dia itu udah cukup ngerti soal hidup dan dia udah memiliki stabilitas atau ketenangan yang baik. Dia tahu hal-hal yang membuat dia bisa lebih woles. Terus dia butuh apa lagi sih? Tentunya manusia setelah tenang, dia nanti ada fase dia akan melihat hal-hal yang lebih tinggi lagi, mencari tingkatan yang lebih dalam lagi dalam dirinya atau yang lebih tinggi dari luar dirinya. Oleh karena itu dia akhirnya bertatap muka ketemu sama The Devil, setan. Ini adalah simbol tentang ketidaktahuan dan keputusasaan dari diri. Jadi ada hal-hal yang tetap menjadi kekacauan bahkan ketika kita sudah berusaha menstabilkan semuanya. Hal-hal negatif yang datang dalam kehidupan kita, pengaruh-pengaruh negatif yang mencoba untuk masuk ke diri kita bahkan saat kita sudah berusaha menyeimbangkan hidup. Di The Fool tetap diuji dengan keputusasaan, tetap diuji dengan rasa-rasa lemah, tetap diuji dengan orang-orang yang lebih kuat yang berusaha menjatuhkan dia.
Ternyata perjalanan The Fool belum selesai. Ternyata aku menjadi tenang aja belum cukup nih. Kenapa aku jadi tenang kok masih aja ada orang yang melempar batu ke airku yang udah damai. Fase The Devil, fase bertemu setan. Keputusasaan, ketidaktahuan, orang-orang yang membodohi. Kemudian dilanjutkan lagi tentang bagaimana sih The Fool membebaskan diri dari The Devil. Di sini ternyata ada The Tower. Kartu ini menunjukkan kalau The Fool akhirnya menemukan sebuah perubahan mendadak yang bisa merubah segala hal yang selama ini ada dalam kehidupan dia. Ini bisa bermakna negatif atau positif dalam pembacaan kartu, tapi kalau dari cerita perjalanan kehidupan The Fool, menara ini ada simbol intervensi Tuhan yang tiba-tiba datang dan membebaskan dirinya dari The Devil. Di sini dia karena ada suatu kesempatan harus bisa mengambil keputusan yang sesuai. Di sini walaupun ada bantuan, tapi The Fool harus sambil bisa membebaskan dirinya sendiri. Keputusan apa yang dia hasilkan pada fase The Tower ini akan membuat pengalaman dia menjadi lebih berharga, dan kesakitan-kesakitan yang dia terima akan membuat hidup dia lebih baik. Kadang dia harus mengambil keputusan-keputusan yang gelap. Kadang dia harus mengambil keputusan-keputusan yang kesannya jahat banget. Namun hal-hal tersebut ternyata bisa membawa suatu kebaikan. Keputusasaan yang sangat dalam yang membuat dia berada di ujung lorong itu sekejap hilang dan berganti menjadi cahaya kebenaran. Kadang di keputusan ini dia kayak menyakiti diri sendiri, kayak yang benar-benar harus ngalah, melepaskan semua hal yang telah dia usahakan atau upayakan dalam hidup, tapi ternyata ada berkah di dalamnya. Hal-hal semacam itu mungkin kakak-kakak juga pernah mengalami ya. Oke, jadi lanjut lagi habis The Tower. The Fool ngapain lagi sih? The Fool ini banyak banget ya jalan-jalan kemana-mana. Jadi habis fase The Tower itu The Fool sudah kelar masalah-masalahnya, dia jadi tentrem hatinya. Terus muncullah fase The Star, fase yang membuat dia merasa bisa memiliki harapan lagi. Terus dia jadi kayak ngerti, oh iya, langkah-langkah atau step by step yang harus dia ambil itu apa. Di sini kalau biasanya sih gambarnya cewek telanjang gitu. Oh iya, lupa. Ceritanya The Star ini dari Sister Alyonuska and Brother Ivanuska. Cerita dari Rusia. Di deck ini ya, kalau di deck lain ya beda lagi. Dia bisa melihat harapan-harapan dan pesona-pesona dari bintang di langit yang membuat dia mau untuk berharap lagi. Dia punya inspirasi lagi, hatinya penuh dengan rasa sukacita dan rasa pengharapan yang indah. Dia ingin untuk membagi keinginannya ini ke seluruh dunia. Dia ingin membebaskan lebih banyak orang dari masalah-masalah seperti dia. Jadi di sini itu ya dia ada harapan, terus sambil kayak semi mau untuk nolong banyak orang dengan hal yang mau dia ambil. Dia udah melihat ada kesuksesan lagi, dia udah melihat ada harapan-harapan indah lagi. Kemudian memasuki fase selanjutnya, nomor 18, The Moon. The Moon ini ternyata ceritanya dari Princess Kaguya Jepang. Cuman kalau dulu waktu aku nggak ngerti, aku kira Sadako lagi jalan-jalan. Jadi waktu nggak ngerti ini dari cerita apa, itu kan gambar di kartunya itu di box depannya. Ini kan gambar itu ya. Aduh, maaf. Nah, gambarnya itu kan ini nih. Jadi di gambar ini tuh aku kira Sadako lagi jalan-jalan
di atas jembatan. Jadi habis di fase nomor 18 ini, saat di fase nomor 18 ini, dia mulai bertanya-tanya lagi, ada nggak sih hal-hal yang membuat kehidupannya itu selalu berada dalam krisis? Ada nggak fase yang atau efek yang merusak banyak hal? Ada tantangan lagi nggak sih dalam hidup? Nah, The Moon ini, bulan, itu merangsang memberikan imajinasi-imajinasi yang kreatif yang membuka jalan untuk pikiran-pikiran yang aneh dari alam bawah sadarnya naik. Jadi kayak ada tuntunan-tuntunan entah dari mana gitu yang muncul ke kepalanya, mulai mikirin hal-hal yang aneh-aneh gitu sih. Kadang orang kalau udah di posisi yang terlalu mapan atau terlalu nyaman gitu kan melakukan hal-hal aneh ya. Nah, itulah fase The Moon, fase krisis tapi fase kreatif. Di sini juga kelihatan kalau dia mulai ada ketakutan mendalam dan ada kegelisahan yang muncul dalam perjalanannya. Pengalaman yang dia dapatkan di fase The Moon ini dapat menyebabkan si The Fool jadi merasa kehilangan dan bingung, karena ya gitu, mikirin hal-hal yang aneh-aneh itu sehingga dia kayak kehilangan pandangan yang tepat dalam hidupnya. Lanjut ke kartu selanjutnya ya. Setelah fase The Moon, The Fool ini terus berjalan dan dia menemukan matahari. Ini adalah tentang hal-hal yang selama ini misterius, hal-hal yang selama ini masih menjadi rahasia itu mulai terbuka. Matahari ini kan bersinar ke arah manapun dan mampu menghalau awan-awan kebimbangan dan ketakutan sehingga The Fool merasa lebih memahami kebaikan atas dunia. Dia mulai menikmati dengan antusias perjalanan hidupnya karena harapan-harapan yang dia taruh di kartu The Star mulai terwujud. Dia nggak usah perlu takut lagi sama tantangan-tantangan yang udah ada karena dia udah menjadi orang yang lebih besar. Dia udah menjadi jiwa yang lebih tangguh, yang lebih berani, yang lebih bersinar. Dia udah tahu kemana arah dia harus melangkah dan dia kayak udah ada gambaran yang lebih jelas aja untuk hidupnya daripada kartu-kartu sebelumnya. Oke, aku akan lanjut lagi. Ini sambil nunggu orang sesi yang menghilang nih. Jadi kartu selanjutnya adalah kartu The Judgment atau kartu tentang penghakiman. Pada kartu ini, perjalanan The Fool yang selanjutnya, dia merasa kalau kesalahan-kesalahannya di masa lalu itu udah dia pahami dan entah kenapa di sini dia udah ngerasa banyak pengampunan untuk diri dia. Entah dari dia yang bisa memaafkan diri sendiri atau dari orang lain yang bisa lebih sinkron sama dia, atau mungkin di sini ada fase pertobatan sama Tuhan. Banyak banget kemungkinannya. Di fase ini dia udah berhasil menemukan jati dirinya, udah nggak terlalu takut sama hidup, udah memaafkan orang lain juga. Banyak hal yang dia tidak ketahui sudah dia temukan hakikatnya, dan kalau emang bener-bener di hal-hal yang dia nggak perlu tahu dan dia nggak bisa tahu, dia udah bisa melupakan, dirilis aja. Oh ya wis, nggak semua hal aku harus bisa kok. Dia udah bisa membuat perhitungan untuk dirinya sendiri dan bisa membuat keputusan-keputusan yang penting untuk masa depannya. Dia udah lebih bijak, dia udah mengetahui hukum tabur tuai. Kalau berbuat salah ya dia udah bisa minta maaf dan dia udah bisa menghargai dirinya sendiri. Hal-hal yang kurang baik udah bisa dia buang. Judgment, penghakiman tentang suatu kelahiran yang baru, tentang jiwa yang lebih matang. Dilanjutkan di kartu terakhir nih. Kartunya The World, kartu tentang suatu akhir yang sukses, suatu akhir yang bagus. The Fool sudah menjelajahi kartu-kartu sebelumnya.
Kali ini dengan hal-hal yang lebih lengkap, dengan jiwa yang lebih matang, dia udah mulai kayak mengintegrasikan, mencocok-cocokkan puzzle-puzzle dalam hidupnya untuk membuat di jiwa dia itu menjadi jiwa yang lebih kompleks. Udah merasa utuh, udah mencapai tingkat-tingkat yang dia harapkan, dia bahagia, dia puas dalam hidup. Pengalaman-pengalaman dia sudah menjadi pengalaman yang maknanya bisa dia ambil. Masa depan dia udah sesuai dengan hal-hal yang dia mau. Kemudian di sini mulai ada panggilan dalam diri dia untuk bisa kembali ke asalnya. Sudah kangen sama Tuhan. Sudah kangen sama penciptanya. Justru ketika dia mencapai kesuksesan jiwa seperti di The World ini, di bumi, The World ini ceritanya tentang apa nih, Hinemoa dan Tutanekai. Mohon maaf lupa tadi, kalau di Jasmine itu Sun Gokong, Monkey King, di The Sun itu Gutra, jadi Dewara yang ada di Mesir. Sampai mana tadi? Sampai bumi ya, di yang terakhir. Ini adalah akhir dari perjalanan yang menurut The Fool itu berprestasi. Dia ngerasa udah enough, aku udah selesai sama diri aku. Sekarang aku akan mengejar hakikat yang lebih tinggi untuk bisa dekat sama Tuhan. Aku pengen pulang. Tuhan, ini aku udah selesai loh. Tuhan, jalan yang aku ambil udah banyak banget nih. Ya, aku gak capek kok sama hidup. Aku bersyukur dikasih hidup. Sekarang aku mau pulang. Tapi sebelum aku pulang, aku mau berguna dulu buat orang lain. Di fase yang ya benar-benar berakhir dengan serius, berakhir dengan indah, berakhir dengan baik. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 21 ini adalah akan menceritakan sebuah perjalanan hidup manusia. Namun enggak semua manusia akan bisa berakhir sampai di fase nomor 21. Ada manusia yang bahkan sampai dia meninggal, sampai akhir usianya dia masih berkutat di fase nomor 2. Ini loh aku yang paling bisa, itu aku ini loh. Enggak ada yang lebih ahli dari aku, pokoknya harus aku. Semua harus nurut sama aku, semua harus sesuai sama mau aku. Cuman aku kok yang bisa, kamu siapa sih? Nah, banyak banget yang masih berada di fase nomor 3. Ada yang di fase nomor 1 ya ini. Ada yang berakhir di fase nomor 2. Fase bimbang dalam hidup, gak ngerti mau dibawa ke arah kemana. Masih banyak misteri-misteri. Ada yang dia berakhir di fase nomor 3. Fase dimana dia masih menjadi anak mami yang harus dilindungi sampai akhir hayat, yang kalau nggak ada orang yang menyokong dia nggak bisa hidup, baik dari segi finansial, baik dari segi emosional, baik dari segi perasaan. Harus selalu disuplai sama orang-orang. Kalau nggak ada orang yang nyuplai dia playing victim, merasa nggak berharga. Jadi cara untuk membuat dia berharga itu bukannya dia menambah value dia, tapi dia menuntut orang lain untuk menambah, ngasih ke dia apa. Ada yang di fase nomor 4, pengen jadi emperor, pengen jadi yang paling benar. Kalau tadi yang paling kuat, yang paling bisa, emperor yang paling benar. Aku nggak bisa apa-apa juga aku harus diturutin, karena aku yang paling benar. Ini makanya mohon maaf nih, banyak banget cowok-cowok mau kondo jadi suami, nggak mau kerja, di rumah marah-marah, istrinya yang kerja, tapi seluruh rumah harus menghormatin dia. Duduk santai di depan TV, mau minum aja suruh ngambilin. Fase the emperor yang bisa terbawa sampai meninggal. Nah, kita nggak ngerti kita akan berhenti di fase mana. Kita nggak ngerti kita akan lama berada di fase yang apa. Namun begitulah perjalanan dari Tarot The Fool. Semoga dapat membantu kakak untuk lebih memahami Mayor Arcana. Nah, syukur-syukur bisa jadi ada pelajaran-pelajaran tentang hidup dari 1-2 menit yang kakak tonton. Mohon maaf kalau kepanjangan, ya ampun readernya ceriwis. Ya, sampai bertemu di lain video. See you.